kebajikan teologis, kebajikan agama. Nyawanya 3 katanya Thomas Aquinas. Kebajikan agama itu yang pertama faith. Itu ya God self-revealing action, tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu namanya keimanan. Disuruh korban ya korban, disuruh puasa ya puasa, disuruh sholat ya sholat. Itu basisnya pasti faith, percaya sama Allah. Wong kita beragama, katanya Thomas Aquinas. Jadi formalnya ya kita harus beriman. Di atas iman ada hope, harapan. Ngapain sih tadi pakai faith segala, pakai sholat, pakai zakat, pakai puasa? Karena kita berharap selalu dekat sama Tuhan. Ngapain harus dekat sama Tuhan? Wong hidup kita ini yang punya skenario Tuhan. Adanya kita tergantung Dia. Dia wajibul wujud, kita mungkinul wujud. Kita punya keinginan apapun pasti tidak bisa mengalahkan keinginannya Tuhan. Maka hidup yang paling nyaman adalah keinginan kita sama dengan keinginannya Tuhan. Maka terus berharap untuk kita bisa dekat sama Allah. Itu namanya hope. Kalau kita dekat sama Allah kan enak, hidup lebih nyaman. Karena dunia seisinya itu ada di tangan Allah. Kamu boleh bilang saya tidak butuh dunia, saya hanya maunya sama Allah. Itu boleh, karena begitu kamu dapat Allah, kamu dapat segalanya. Dunia seisinya ada di tanganmu. Jadi ini semacam semacam cermin, logika cermin. Jadi sufi itu meninggalkan dunia demi Allah, tapi begitu dia dapat Allah, dia sudah dapat otomatis dunia dan seisinya. Ya sesuai dengan visinya seorang sufi. Nah, hubungan yang dekat sama Allah itu paling indah kalau basisnya adalah cinta, love. Ketika itu cinta, tidak ada beban membebani, tidak ada kewajiban saling mewajibkan, berat memberatkan. Cinta itu kan begitu. Kamu sukarela. Sholat tidak karena kamu dipaksa untuk sholat, diwajibkan untuk sholat, tapi kamu butuh, bahkan bukan butuh, karena yang menyuruhmu adalah yang kamu cintai. Cinta itu kan begitu. Kalau kamu sama pacarmu disuruh nanti jam 6:30 pas jemput aku loh ya kamu jemput. Tidak mengeluh, tidak apa-apa. Malah kadang-kadang gak disuruh jemput pun kamu SMS, gimana tak jemput loh. Ya kan? Itu cinta. Ketika seseorang cinta, kedekatannya lebih nyaman. Tadi kan kamu menginginkan dekat sama Allah. Nah, basisnya yang ketiga, basis cinta. Kalau basisnya cinta, tidak disuruh, tidak dipaksa mendekat pun kamu mendekat sendiri. Yang ada di pikiranmu hanya yang kamu cintai, hanya Allah. Kenapa kok itu nggak bisa, Pak? Saya juga ingin kayak gitu, Pak. Kok nggak bisa? Berarti kamu belum jatuh cinta sama Allah. Kalau kamu sudah jatuh cinta, tidak usah disuruh. Otomatis yang terbayang hanya Dia. Jatuh cinta kan begitu. Makan ingat Dia, tidur ingat Dia. Belahlah dadaku, gunungku naik, lautanku seberangi. Kan itu jatuh cinta. Kemana-mana nggak lihat apa-apa. Makanya para sufi itu lihat apapun di sekeliling, yang terlihat hanya Allah. Kayak kamu punya pacar, jalan-jalan di mall, lihat baju bagus. Pacarku kalau pakai ini bagus mesti. Makan enak, wah ini kalau makan bareng pacarku lebih enak ini. Selalu begitu, yang ada di pikiranmu hanya Dia. Kok tidak bisa begitu? Berarti kamu belum jatuh cinta sama Allah. Nah, cinta pada Allah ini jadikan basis moralitas untuk kamu berhubungan dengan manusia yang lain. Ketika kamu cinta pada Allah, berarti semua makhluk
sekelilingmu wajib juga kamu cintai, karena semuanya adalah cerminannya Allah. Dalam dirimu kulihat Tuhan, dalam tumbuhan kulihat Tuhan, keluar lihat semua fenomena, yang ada hanya Tuhan. Karena Tuhan aku cintai, otomatis semua aku cintai. Tidak ada kebencian. Jadi basisnya charity atau love, cinta sesama. Cinta sesama berawal dari cinta ketuhanan. Ini modus mistisnya para sufi. Bahkan terhadap yang harusnya kamu benci pun kamu cintai. Mencintai itu juga tidak harus. Misalnya yang kamu cintai salah, kan kamu coba mengingatkan. Kenapa kamu ingatkan? Karena kamu cinta padanya, bukan kamu benci padanya. Kayak pacarmu mau nyebrang jalan, tidak lihat-lihat, kan kamu tarik dia. Mungkin kamu tarik dia sakit, tapi untuk keselamatan dia, karena kamu cinta padanya. Jadi kalau kamu ngingetin orang yang kamu anggap salah, mungkin memarahi temanmu yang kamu anggap berdosa, bukan karena kamu benci, tapi karena kamu cinta padanya. Nah, ini modus hidup gaya Thomas Aquinas, termasuk theological virtues, kebajikan teologis. Jadi orang beragama itu basisnya iman, dikuatkan oleh harapan, dimanifestasikan dalam bentuk cinta kepada apapun. Tidak cuma pada Allah, karena apapun itu ternyata juga manifestasinya Allah. FPI mungkin yang kamu lirik, kamu gak terlalu suka, itu juga seizin Allah dia ada. Wahabi, Syiah, kafir, Israel, dan kawan-kawan. Lakukan yang bisa kamu lakukan untuk bikin Israel itu jadi baik, bukan karena kamu benci Israel. Karena kebencian itu biasanya tidak produktif. Dasarnya harus cinta semua ke sesama. Itu gaya Thomas Aquinas. Jadi hidup di dunia yang orientasinya horizontal pakai kardinal tadi, sementara yang orientasi vertikal pakai yang theological. Ini basis etiknya yang pertama. Terus dari situ masuklah dia ke teori etikanya. Teori etika yang pertama namanya etika normatif, normatif teori. Kalau ada yang tanya gimana sih, apa sih yang dimaksud bermoral itu? Ya simple, katanya Thomas Aquinas. Prinsip utama orang hidup itu yang baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Kalian semua sudah ngerti pasti tentang yang baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Tapi ngerti ternyata tidak selalu ekuivalen dengan sadar. Banyak hal yang kalian ngerti itu jelek tapi terus dijalankan, ngerti itu baik tapi malas untuk menjalankan. Kan banyak begitu. Katanya Thomas Aquinas, manusia itu cukup kenal teori ini aja, yang tentang moral, nggak perlu banyak teori yang lain, sudah selesai. Jalankan yang baik, tinggalkan yang buruk. Kalau ada temenmu curhat terus minta nasihat, kasih nasihat ini dong. Jalankan yang kamu anggap baik, tinggalkan yang buruk. Kalau terus dia tanya, lo yang baik yang mana, yang buruk yang mana, pikirin dewe. Lo ya, kenapa? Karena bagi Thomas Aquinas pikiran itu kalau jernih dia akan ketemu, kecuali tidak jernih. Jadi jangan khawatir. Katanya Thomas Aquinas, secara alamiah kita itu condongnya sudah pada yang baik. Meskipun banyak hal dalam hidup kita yang bikin kita salah orientasi. Gitu loh. Jadi pasti sebenarnya kita cenderung ke yang baik. Contohnya,
Kalau kita mengawali perbuatan jelek, biasanya ragu-ragu. Hatinya agak, piye yo, tak laksanakan ndak. Itu berarti kemungkinan jelek. Nabi kan pernah bilang itu di hadisnya, wal ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayat tolia alaihinnas. Dosa itu yang hatimu ragu-ragu, ya apa enggak ya, enggak enak. Dan kamu enggak mau orang lain tahu, wa karihta ayat lain, itu biasanya dosa. Sebenarnya kamu sudah cenderung pada kebaikan. Buktinya kalau kamu melakukan kejahatan, biasanya kamu ragu-ragu. Mau bohong pertama, biasanya kamu ragu-ragu. Nggak enak ya bohong nggak ya, kan gitu. Mau curang pertama juga ragu-ragu. Enaknya curang apa enggak ya itu. Mungkin yang rokok dulu, rokok pertama jajal enggak ya? Jajal enggak ya, kan mesti gitu. Enggak ada yang rokok langsung, enggak ada. Mesti mikir sih kok enak kelihatannya, nyoba enggak ya? Ya wis tak nyoba lah, mesti gitu. Ada. Tapi untuk kebaikan biasanya orang enggak 1-2 kali, ya wis ikut. Itu katanya Thomas Aquinas. Jadi secara alamiah orang cenderung pada kebaikan. Oke. Nah, cuma memang kalau urusannya lebih rumit, susah kita nyari mendeteksi mana yang baik, mana yang buruk, karena sifatnya abstrak. Nah, misalnya enaknya ini ngaji di masjid apa baca buku sendiri aja di rumah ya, menurutku lebih manfaat. Itu kan dua hal yang sama-sama baik, milih yang baik yang mana ya? Itu ragu-ragu, sifatnya abstrak. Nah, itu butuh kemampuan akal budi. Tapi katanya Thomas Aquinas, ada 5 hal yang konkret yang itu pasti baik, tidak perlu dipikir lagi. Yang pertama apa? Preservation of life, menjaga hidup. Makan misalnya, itu pasti baik kalau levelnya preservation of life, biar kamu tetap hidup. Minum juga baik kalau levelnya untuk menjaga hidup. Untuk yang ini kamu gak perlu mikir. Kamu gak perlu saya harus makan ndak ya pak? Ya mangan wong urip. Kalau ndak kamu mati. Preservation of life. Jadi untuk yang pertama, preservation of life ini gak bisa dibantah. Jadi setiap orang butuh hidup. Bahkan termasuk kamu kawin, menikah, itu juga preservation of life. Biar hidup langgeng ya, di antara langgengnya diteruskan anak cucu. Itu yang pertama, ini pasti bagus. Karena orang butuh hidup, maka dia butuh yang kedua, procreation. Procreation ini mencari penghasilan. Ya nyari uang, nyari biaya untuk biar kamu bisa hidup. Yang berhubungan sama ini pasti baik, katanya Thomas Aquinas. Jadi dalam rangka nyari biaya hidup. Yang ketiga, knowledge, dalam rangka nyari pengetahuan. Nyari ilmu level apapun pasti baik. Oke. Yang keempat, society, kehidupan kemasyarakatan, kemaslahatan orang banyak. Lakukan apapun demi kemaslahatan orang banyak pasti baik. Yang kelima, reasonable conduct, tuntunan atau petunjuk dari akal sehat. Itu pasti baik. Jadi mempertahankan hidup, membiayai hidup, pengetahuan, kebaikan bersama, dan akal sehat. Semua dalam konteks ini pasti baik. Kamu gak perlu mikir 2 kali, katanya Thomas Aquinas. Jadi lakukan yang baik, tinggalkan yang buruk. Secara alamiah kita pasti baik, cenderung pada yang baik. Kalau urusannya rumit, perhatikan 5 itu: preservation of life, procreation, knowledge, society, reasonable conduct. Kalau dalam bahasa fikih mungkin 5 ini semacam maqasidus syariah. Jadi
Jadi makosidnya Thomas Aquinas beda sama makosidnya Satibi apa yang lain. Jadi bukan lagi menjaga harta, menjaga jiwa, mungkin menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan itu masuk preservation of life. Jadi yang pertama normatif teori, yang asumsi sekarang. Dasarnya teori tadi, asumsi pertama tentang hakikat alam. Katanya Thomas Aquinas, ini jelas pengaruhnya Aristoteles. Alam ini macam-macam, cuma substansinya dia hanya terdiri dari dua variabel, materi dan bentuk. Ini materinya plastik, bentuknya mikrofon. Ini materinya plastik, bentuknya laptop. Metal and foam. Nah, termasuk manusia. Manusia itu meternya daging, darah, dan fisikmu itu, formnya jiwamu, bentuknya jiwamu. Ini meternya kayu, bentuknya bangku. Kalau kamu meternya jasad, bentuknya rohani, jiwa. Jadi hakikat alam semesta seluruhnya itu metal and form. Cuma itu hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua, alam semesta ini hierarkis. Kalau di Thomas Aquinas nanti hierarkinya dimulai dari ketiadaan, naik sedikit lumpur, dia ngomong mut itu dunia tanah berlumpur. Di atas itu ada bebatuan, di atas itu ada tumbuh-tumbuhan, di atas itu ada hewan, di atas itu ada manusia, di atas manusia ada malaikat, di atas malaikat ada Tuhan. Seperti Thomas Aquinas, dia bilang setiap level ini ada tujuannya. Dan tujuannya biasanya mengarah untuk kepentingan yang lebih tinggi. Ketiadaan perlu untuk mendukung keadaan tanah tadi. Tanah diperlukan oleh bebatuan, bebatuan dan tanah diperlukan oleh tumbuhan, tumbuhan diperlukan oleh manusia, oleh binatang, binatang diperlukan oleh manusia. Manusia yang terbaik naik ke level malaikat, lebih puncak lagi naik ke level budi ilahi, ketuhanan. Jadi levelnya hierarkis. Jadi realitas itu hierarkis. Rumput dibutuhkan oleh binatang untuk hidup, nanti binatang dibutuhkan oleh manusia. Manusia nanti bisa naik kelas jadi malaikat, bisa naik kelas lagi jadi Tuhan, dalam tanda petik. Ini levelnya realitas. Ke bawah juga begitu. Dan pandangan semacam ini, perhatikan pengaruh Al-Farabi di situ, pengaruh teori emanasi dari Islam. Yang Farabi juga terinspirasi oleh cara berpikir Neoplatonik. Neoplatonik mewarisi dari Plato. Jadi esensinya alam semesta itu dua. Yang pertama, form and matter sebagai substansi, dan hierarki alam semesta sebagai manifestasi. Intinya dua itu. Itu asumsi yang pertama. Kita belum ngomong keadilan ya, masih panjang. Asumsi yang kedua, dari situ terus ada hukum-hukum. Alam semesta ini ada hukumnya. Kalian harus paham ini. Kalau nggak paham ini nggak bisa hidup, katanya Thomas Aquinas. Ada eternal law, ada divine law, ada natural law, ada human law. Kalau diterjemahkan mungkin eternal law itu hukum yang abadi, divine law itu hukum ketuhanan, natural law itu hukum alam, human law itu hukum manusia.
Eternal law kalau dalam Islam mungkin semacam kodok, ketetapan Allah sejak zaman azali di Lauhil Mahfuz. Ini semacam blueprintnya alam semesta, sifatnya abadi. Inilah cetakannya segala sesuatu. Mungkin kalau bahasanya Plato, inilah dunia idea. Eternal, dia abadi. Nah, sebagian dari dunia idea itu diwahyukan pada para nabi. Itulah nanti namanya divine law, hukum agama Islam, Kristen, Yahudi. Jadi ada hukum yang abadi yang meliputi alam semesta, segala sesuatu. Ada yang sebagian kecil diwahyukan pada para nabi. Itu namanya divine law. Kemudian yang ketiga ada natural law. Natural law ini hukum alam. Kita menyebutnya sunnatullah. Jadi eternal law tadi yang bisa ditangkap oleh manusia sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk, sebagai arah untuk mempertahankan hidup, untuk yang 5 tadi procreation macam-macam, itu nanti natural law.